Shalom, selamat pagi. Kami ucapkan selamat datang untuk kita semua. Terlebih khusus untuk peserta PMP Prosomi tahun 2020. Sekarang kita akan memulaikan ibadah kita. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Mohon kesediaan untuk Kak Carter untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah penyambutan mahasiswa baru Fakultas Ekonomi untuk yang beragama Kristen dalam PMK Prosomi. Tuhan, kami berdoa padamu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati, Tuhan Yesus akan menolong kami semua Tuhan, memimpin semua yang akan melayani Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami bersyukur kepada-Mu, kiranya kekudusan, pengurapan dari Tuhan menjadi bagian kami, bahkan seluruh mahasiswa baru yang mengikuti acara ini. Tuhan memberkati dimanapun mereka berada. Kiranya Roh Kudus-Mu akan menolong setiap kami untuk dapat mengalami Tuhan dalam hidup kami melalui ibadah ini Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian yang berkata, ku percaya janji. Kita akan pujian dari awal.
bersyukur untuk kesehatan yang saat ini kita punya. Mari bersyukur untuk segala perkara besar, perkara kecil yang Tuhan titipkan sama kita, yang sudah kita lakukan. Mari bersyukur untuk keluarga yang kita punya, baik yang berada jauh maupun berada dekat dengan kita. Mari dengan penuh rendahan hati kita bersyukur segala berkat Tuhan. Teman-teman yang sama dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan, dosa, pelanggaran. Mari dengan penuh kerendahan hati kita tuntut di hadapan Tuhan, mengakui segala pelanggaran, dosa-dosa yang telah kita buat. Mari kita mengakui semuanya di hadapan Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan punya Raja seperti Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan rasa syukur kami Tuhan. Kami menaikkan rasa terima kasih kami Tuhan kepadamu, hanya kepadamu Tuhan. Berterima kasih untuk nafas kehidupan yang boleh kami rasakan sekarang Tuhan. Berterima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang kami boleh rasakan. Sebagaimana kami ada Tuhan, kami boleh melakukan berbagai aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kami. Semua karena penyertaan Tuhan, semua karena perlindungan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, biarlah pujian-pujian kami Tuhan berbau harum di hadapan-Mu. Biarlah layak di hadirat-Mu Tuhan, berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Apa yang kami lakukan sekarang ini Tuhan, biarlah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan Bapa yang baik, sebagai manusia biasa kami mengaku segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Di setiap keseharian kami selalu lalai dalam melaksanakan apa yang Tuhan suruh buat kami. Kiranya Tuhan, apa yang menjadi kesalahan kami Tuhan, kiranya Tuhan ampuni.
Biarlah firman-Mu akan menuntun kami supaya kami dapat melewati gelombang badai kehidupan yang ada di hadapan kami. Secara khusus Tuhan, bagi para mahasiswa Persomi ya Tuhan, bagi anggota-anggota baru yang baru akan bergabung dengan Persomi, kami melihat ada tantangan yang besar dalam pelayanan kami di hadapan kami. Namun kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami semua. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan pada saat ini akan menguatkan kami, akan menolong kami, menuntun kami, membangkitkan kami, mempersiapkan kami untuk tugas pelayanan besar yang Tuhan telah persiapkan bagi kami di generasi ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami akan dengarkan firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, taruh perkataan-Mu di mulut hamba-Mu ini Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih para pelayan yang sudah melayani. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang diberkati. Ya, selamat datang bagi para mahasiswa baru di PMK Persomi. Perkenalkan, nama saya Carter. Biasa dipanggil Kak Carter atau Pak Carter, terserah Anda melihat saya seperti apa, kakak atau bapak, ya, seperti itu. Dan puji Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah Anda diterima. Ya, ini akan disampaikan kepada saudara pada hari ini. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing bersama-sama di dalam Amsal pasal yang ke-17 ayat 17. Amsal 17 ayat yang ke-17. Saudara buka Alkitab saudara masing-masing. Amsal 17 ayat 17. Yang sudah dapat katakan amin. Nah, puji Tuhan, saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Amsal 17 ayat 17, demikianlah firman Tuhan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kita baca sekali lagi bersama-sama. Seorang sahabat
menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara diterima di persomi ini. Dan ini akan menjadi kabar yang sangat menggembirakan kita seharusnya. Tapi mungkin di antara saudara ada yang berkata bahwa diterima di persomi. Apa itu persomi? Untuk apa saya ikut persomi? Saya sudah pusing dengan kuliah, pusing dengan COVID-19. Harus ikut persomi lagi, itu tambah beban buat saya. Nah saudara, saya mau katakan kepada saudara, dalam perkuliahan ini, saudara, dunia kampus, bahkan saudara dunia anak muda, bahkan mungkin saudara tinggal di kota Palu, kota yang mungkin baru bagi saudara karena saudara berasal dari luar kota. Saudara, itu akan saudara harus menghadapi perjuangan, pergumulan yang berat tentunya. Ada perjuangan-perjuangan yang harus saudara hadapi. Dan saya mau sampaikan pada saudara sekalian bahwa perjuangan ini tidak bisa saudara selesaikan dengan baik, dan mungkin saudara akan kalah di tengah jalan kalau tidak ada yang menolong saudara. Seperti ayat yang kita baca tadi, bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Artinya apa? Artinya saudara, kita sangat membutuhkan penolong, orang lain, sahabat buat kita. Dan persomi akan menjadi sahabat buat Anda, menolong Anda, membantu Anda menyelesaikan semua tugas yang dipercayakan kepadamu, panggilan atas hidupmu, dan juga supaya saudara aman dalam perjuangan ini, berhasil dan mengalami kemenangan dalam perjuangan saudara selama saudara menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan di kampus Unpad, saudara. Nah saudara, pertanyaannya sekarang, mengapa kita membutuhkan orang lain? Mengapa kita membutuhkan sahabat? Semua orang membutuhkan pertolongan dari orang lain. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri. Kita tidak diciptakan untuk menjadi pertapa, saudaraku. Saudara bukan si buta dari gua hantu, ya. Kita ini adalah anak-anak Tuhan, dan Tuhan menciptakan kita harus saling terhubung satu sama lain. Kita membutuhkan sahabat, kita membutuhkan orang-orang yang akan menolong kita semua. Sekarang kita akan melihat alasan-alasan mengapa saudara sangat membutuhkan sahabat, sangat membutuhkan pertolongan orang lain. Secara khusus, semua anak muda di sini, para mahasiswa baru, kalian sangat membutuhkan komunitas persomi ini. Kalian akan sangat membutuhkan. Ini akan sangat menolong saudara. Yang pertama, alasan kenapa kita membutuhkan orang lain, termasuk kita membutuhkan komunitas persomi ini. Yang pertama, saudara, alasannya adalah setiap orang akan membutuhkan sahabat, membutuhkan orang lain untuk memulai perjalanan rohani bersama dengan Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan pada saudara, setiap orang akan membutuhkan sahabat atau komunitas, termasuk persomi, untuk memulai sebuah perjalanan rohani. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, kalian akan menemukan di sana bagaimana Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Dalam kisah yang tertulis dalam Injil Yohanes disebutkan di sana ada beberapa murid yang pertama kali dipanggil oleh Tuhan. Yang pertama bernama Andreas, kemudian Petrus, kemudian Filipus, kemudian ada yang bernama Nathanael, dan seorang lagi yang tidak disebutkan namanya. Dalam kisah tersebut, saudara, ada dua orang murid dari Yohanes Pembaptis yang berdiri bersama dengan Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Dan ketika Yesus lewat, Yohanes Pembaptis kemudian menunjuk kepada Yesus dan berkata, "Lihat, anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia." Kedua murid ini begitu tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Mereka berdua pun mengikuti Yesus. Kemudian Yesus menoleh ke belakang dan bertanya, "Apa yang kalian cari?" Kemudian mereka berdua berkata, "Di mana engkau tinggal, Rabi?" Dan sesudah itu mereka tinggal bersama dengan Yesus. Nah, salah seorang di antara murid Yohanes tersebut adalah Andreas. Andreas kemudian pulang ke rumah, dia berjumpa dengan kakaknya yang bernama Petrus.
Dan dia berkata kepada Simon Petrus, aku telah berjumpa dengan Mesias. Kemudian singkat cerita, Andreas membawa Petrus kepada Yesus. Demikian juga selanjutnya Yesus pergi ke Galilea bertemu dengan Filipus. Filipus itu ternyata adalah kawan sekampung dari Andreas dan Simon Petrus. Filipus kemudian berjumpa dengan Yesus, mengikut Yesus, dan Filipus pergi kepada Nathanael. Kemudian dia mengajak Nathanael untuk berjumpa dengan Yesus. Perhatikan baik-baik. Murid-murid ini ketika akan memulai perjalanan bersama dengan Tuhan, harus ada orang lain yang menolongnya. Andreas dan salah seorang murid dari Yohanes Pembaptis, mereka berdua ditolong oleh Yohanes Pembaptis. Mereka berdua ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis, ini Yesus, dan mereka pun mengikuti Yesus. Demikian juga Simon Petrus. Simon Petrus ditolong oleh Andreas, adiknya sendiri. Demikian juga dengan Filipus. Filipus itu adalah orang atau teman sekampung ya dari Andreas dan Simon Petrus. Dan Filipus berjumpa dengan Yesus. Mungkin ketika Yesus pergi ke Galilea, itu sudah bersama-sama dengan Andreas dan Petrus, dan mereka ketemu dengan Filipus, dan mereka memanggil Filipus, dan Filipus berjumpa dengan Yesus. Demikian juga selanjutnya Nathanael dipanggil oleh Filipus. Bagaimana pertama kali Anda kenal Tuhan? Bagaimana pertama kali Anda percaya kepada Tuhan Yesus, berjumpa dengan Tuhan Yesus, atau menjadi Kristen? Tentunya ada orang-orang di balik itu yang telah menolong saudara, memperkenalkan saudara kepada Yesus. Baik itu hamba Tuhan, maupun itu temanmu, atau kakakmu, atau adikmu. Setiap kita membutuhkan orang lain untuk memulai perjalanan rohani kita bersama dengan Tuhan. Yang kedua, alasan yang kedua, kenapa kita membutuhkan orang lain? Setiap kita membutuhkan orang lain, membutuhkan sahabat, membutuhkan komunitas, termasuk persomi, untuk bertumbuh dan berbuah. Ya, setiap kita membutuhkan orang lain untuk bertumbuh dan berbuah. Di dalam Efesus, mari kita lihat sebuah ayat dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-19. Pasal yang kedua ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Perhatikan di sini baik-baik. Perhatikan di sini baik-baik. Kita akan dibangun, kita akan bertumbuh dalam Kristus, tetapi awalnya harus dimulai dengan apa? Firman Tuhan berkata, kita tidak boleh menjadi orang asing dan pendatang. Karena itu, di sini saudara diterima. Di sini saudara bukan orang asing. Di sini saudara bukan pendatang. Melainkan apa? Kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Efesus 2 ayat 19 mengatakan itu. Jadi, saudara-saudara, ya semua anak muda yang ada di rumah, mahasiswa baru, beranjaklah dari tempat di mana saudara berada, melangkah lebih dalam lagi untuk bergabung dengan persomi. Jangan jadi orang asing di persomi. Engkau harus menjadi kawan sewarga, menjadi sahabat, bahkan anggota-anggota keluarga Allah di dalam tubuh persomi. Supaya apa? Firman Tuhan berkata, kalau kita menjadi anggota-anggota keluarga Allah, kita akan dibangun, kita akan bertumbuh menjadi rumah rohani, menjadi tempat kediaman dari Roh Kudus. Wow, luar biasa. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam Efesus 4 juga dikatakan bahwa kita membutuhkan pemimpin-pemimpin rohani. Untuk apa? Untuk memperlengkapi kita bagi pekerjaan pelayanan. Tuhan yang memberikan rasul, nabi, guru, gembala, dan pengajar, saudara penginjil juga diberikan kepada kita untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Di persomi, saudara akan berjumpa dengan, pertama ada hamba-hamba Tuhan yang diundang berkhotbah kepada saudara. Kemudian ada pemimpin-pemimpin di persomi, ada pengurus persomi. Mereka akan menolong saudara, mereka akan membantu saudara, memperlengkapi saudara sekalian, untuk bukan hanya untuk bertumbuh, tetapi untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Haleluya. Saudara akan bertumbuh, kemudian menyelesaikan panggilan yang Tuhan berikan kepadamu kalau saudara terhubung dengan para sahabat yang ada di persomi. Amin. Kemudian
alasan yang ketiga, setiap orang membutuhkan orang lain, membutuhkan sahabat, termasuk membutuhkan komunitas persomi, saudara. Supaya apa? Supaya kita bisa sembuh dan pulih. Nah, mungkin hari ini saudara yang lagi ada di depan laptop atau di depan handphone saudara, memakai Zoom atau apa, saudara, YouTube atau apa, saudara yang saya sedang Tuhan Yesus, mungkin saat ini saudara masih sehat, masih kuat, dan saudara berkata, saya tidak butuh persomi, saya tidak butuh orang lain. Oke. Suatu hari nanti engkau akan mengalami sebuah keadaan di mana ketika tantangan datang, engkau tidak mampu menghadapinya karena engkau sakit. Engkau memiliki banyak sekali pergumulan, kelemahan dalam dirimu. Engkau kemudian tidak bisa berbuat apa-apa, dan tantangan itu, persoalan itu menghantam seluruh kehidupanmu. Sesungguhnya engkau butuh orang lain. Mari kita buka bersama-sama di dalam Yakobus pasal yang 5. Coba kita lihat, ada ayat dalam Yakobus pasal yang 5. Kita akan lihat mulai ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Perhatikan di sini baik-baik, para mahasiswa baru. Suatu hari kita tidak akan terus kuat. Saudara mungkin hari ini lagi kuat, tapi suatu waktu engkau akan mengalami masalah, pergumulan. Apalagi pada saat engkau sedang mengalami masalah, engkau dalam keadaan lemah, engkau sedang hidup dalam dosa mungkin, atau engkau sedang jauh dari Tuhan, ataupun engkau sedang sakit secara tubuh. Saya mengatakan pada saudara sekalian, engkau butuh orang lain. Firman Tuhan berkata, kalau engkau sakit, engkau butuh penatua jemaat, pemimpin jemaat untuk datang mendoakanmu. Bahkan kalau engkau berdosa, engkau butuh orang lain untuk mengaku dosamu. Sebab firman Tuhan berkata, kesembuhan, pemulihan karena dosa dan penyakit itu hanya bisa terjadi kalau kita saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, engkau sangat membutuhkan orang lain. Kita mungkin sudah berkata, cukup kita mengaku dosa sama Tuhan, cukup kita berdoa sama Tuhan. Oke, saya mengatakan pada saudara, tapi ayat ini berkata kita harus saling mengaku dosa. Gak mungkin saudara saling mengaku dosa sama Tuhan, kan? Saling itu kan timbal balik. Saudara ngaku dosa, orang yang kemudian yang lawan bicara saudara pun mengaku dosa, itu namanya saling. Masa Tuhan mau ngaku dosa sama saudara? Gak mungkin. Ini ayat untuk kita dalam komunitas, karena Tuhan menginginkan kita bersahabat, kita bersatu dengan orang lain. Sebab apa? Setiap orang membutuhkan sahabat, membutuhkan komunitas. Termasuk Anda, para mahasiswa. Anda butuh persomi supaya Anda sembuh. Kita telah membahas 3 alasan kenapa kita harus membutuhkan orang lain, komunitas, termasuk persomi, saudaraku. Kita sudah membahasnya, ada 3 hal. Alasan yang pertama apa, saudaraku? Bahwa setiap orang membutuhkan orang lain supaya untuk memulai perjalanan rohani. Kedua, untuk bertumbuh dan melayani. Ketiga, saudara, supaya kita sembuh dan pulih. Karena itu saya berkata pada saudara sekalian, selamat datang di persomi. Saudara diterima di tempat ini. Amin, saudaraku. Saudara diterima di tempat ini, dan persomi akan menjadi sahabat saudara, dan seorang sahabat akan menunjukkan kasih setiap waktu. Para pengurus persomi, saya mau bertanya pada saudara, saudara siap menerima para mahasiswa baru ini? Akan mengasihi mereka setiap waktu, menjadi saudara dalam kesukaran? Amin. Kita semua harus siap, saudaraku. Karena itu dibutuhkan pertama penerimaan. Itu pertama, penerimaan. Ya, penerimaan itu artinya apa? Penerimaan itu artinya saudara, para pengurus persomi harus menerima semua anggota apa adanya. Terimalah mereka yang berambut lurus dan mereka yang berambut keriting. Terimalah mereka yang berkulit hitam, berkulit gelap, atau mereka yang berkulit putih.
Saudara harus menerima semua orang, baik yang gemuk, yang kurus, yang tinggi, yang pendek. Saudara harus menerima mereka yang baik, mereka yang bertalenta, maupun mereka yang ini orang ini bermasalah selalu. Kita harus menerima mereka, sebab tidak akan ada pemulihan tanpa penerimaan. Demikian juga dengan anggota yang baru. Saudara mungkin suatu waktu melihat para pengurus Persomi itu kayak malaikat semua. Tapi suatu saat saudara akan melihat mereka, waduh, lebih kalah dari setan mungkin, saudara ya. Saudara, saya mengatakan pada saudara sekalian, kita harus saling menerima, sebab kita semua masih dalam proses untuk bertumbuh, masih ada kekurangan, masih ada kelemahan. Saudara, dengan penerimaan akan terjadi apa yang dinamakan pengampunan. Haleluya. Saudara, dalam penerimaan juga, saudaraku, membutuhkan pengampunan. Sebab ketika kita menerima orang lain, kita akan mulai melihat dosanya, melihat kekurangannya. Dibutuhkan pengampunan. Ketika ada penerimaan, ketika ada pengampunan, maka akan terjadi pemulihan, saudaraku. Nah, sesudah penerimaan, sesudah pengampunan, saya katakan pada saudara, ada satu lagi, yaitu keterbukaan, saudara. Penerimaan, pengampunan, keterbukaan itu akan menjadi kombinasi yang sempurna, akan membuat seseorang dipulihkan. Keterbukaan itu apa? Pertama, para pemimpin-pemimpin harus berani terbuka untuk menyatakan kesalahan, untuk menasehati dan membimbing orang. Demikian juga dengan anggota yang baru, anggota Persomi. Saudara harus terbuka untuk menyatakan diri saudara, terbuka untuk mengatakan dosamu. Keterbukaan ini mengenai juga pengakuan dosa, ya, mengakui kelemahan saudara, bahkan terbuka untuk berpendapat dan sebagainya. Ini semua dibutuhkan, ya, saudara. Karena itu dibutuhkan penerimaan dulu. Karena keterbukaan tanpa penerimaan itu akan mengakibatkan penghakiman kepada orang tersebut. Karena itu hari ini saya mau katakan pada saudara, kombinasikan ini. Jangan hanya penerimaan, tapi pengampunan juga. Jangan hanya pengampunan, tapi keterbukaan. Maka saya percaya akan ada pemulihan yang besar terjadi di Persomi. Anggota-anggota Persomi akan bertumbuh menjadi jemaat Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, akan bertumbuh untuk melayani Tuhan. Dan saya percaya banyak orang akan diberkati dengan pelayanan di Persomi. Amin, saudara. Amin. Nah, sesudah hal ini terjadi, penerimaan, pengampunan, keterbukaan, maka yang terjadi adalah pemulihan. Haleluya. Sesudah terjadi pemulihan, maka saya katakan pada saudara, harus ada perayaan. Apa itu perayaan? Saudara, waktu satu orang bertobat, malaikat sorga bersorak-sorak. Saudara, saya rindu di akhir pelayanan Persomi, semua merayakan, semua bersuka cita. Bersuka cita bukan karena acara-acara kita selesai, bukan. Tetapi ada si Eko, ada si Dina, ada si Jono, ada si Joni bertobat. Amin, saudaraku. Mereka kemudian bertumbuh dewasa menjadi pelayan Tuhan. Dan itu harus dirayakan. Itu harus dirayakan. Dan saya percaya kalau semua itu terjadi, Persomi akan menjadi alat Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa, banyak mahasiswa untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi sampai di sini saudara sudah mengerti mengapa saudara butuh Persomi. Dan jangan anggap remeh ketika para pengurus Persomi berkata, "Selamat datang, Anda diterima." Sambut itu dengan baik dan berkata, "Kami pun menerima Persomi dalam hati kami. Hati kami terbuka untuk Persomi. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Persomi supaya kami bisa memulai perjalanan rohani bersama Yesus, supaya kami bisa bertumbuh dan melayani, supaya kalau kami sakit dan butuh pertolongan, butuh pemulihan, ada orang yang menolong kami. Supaya apa? Supaya kami mengalami pemulihan terus menerus. Karena di Persomi ada penerimaan, ada pengampunan, ada keterbukaan. Bahkan saudara, Persomi akan merayakan keberhasilan, kemenangan saudara bersama dengan Tuhan. Ada berkat yang melimpah untuk saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, kiranya menjadi berkat buat saudara-saudari sekalian dimanapun saudara berada. Shalom. Mari tundukkan kepalamu, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa buat kasih karunia bagi kami, sehingga kami boleh kembali berkumpul lewat tayangan media pada saat ini Tuhan, untuk mengikuti ibadah penyambutan mahasiswa Kristen yang baru
dari PMK Persomi di tahun 2020 ini. Kami berdoa kepada-Mu Bapa, menyerahkan semua rangkaian kegiatan kami, semua kegiatan ibadah pada saat ini. Kami minta kepada-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan memimpin, mengurapi seluruh pelayan Tuhan, menguduskan kami hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah lewat pelayanan ini Tuhan, semua mahasiswa baru akan diberkati oleh Tuhan. Dan hamba berdoa, dimanapun mereka berada saat ini, di rumah mereka masing-masing atau di tempat manapun juga, kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya Tuhan ada di sana, Roh-Mu bekerja di sana. Tuhan akan, kami bersyukur buat anugerah bagi kami saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh terhubung dengan mahasiswa baru yang kami belum kenal dari mana mereka berasal Tuhan, bagaimana pergumulan-pergumulan mereka. Kami bersyukur buat PMK Persomi yang telah Tuhan pilih, Tuhan bentuk di Fakultas Ekonomi untuk menjadi sahabat buat mereka Tuhan, supaya para mahasiswa yang mungkin di kota ini mereka tidak tahu harus kemana, seperti domba yang lelah dan terlantar, yang tidak memiliki gembala. Hari ini Persomi hadir untuk mereka. Persomi akan menolong mereka, menjadi sahabat buat mereka, menjadi perpanjangan hati Tuhan, tangan Tuhan buat mereka. Yesus, Engkau sahabat kami semua, Engkau gembala kami semua, tapi Engkau membentuk Persomi, membentuk kami hamba-hamba Tuhan untuk menolong jiwa-jiwa. Sebab banyak orang yang sedang mencari jati diri mereka, sedang berjalan dalam dunia yang penuh dengan ancaman ini Tuhan. Ada banyak hal yang harus dihadapi oleh para mahasiswa dalam masa-masa mereka ada di kampus. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, pakai Persomi untuk menjangkau mereka. Dan hari ini Persomi membuka hati, membuka tangan untuk semua mahasiswa baru. Kami berdoa kepada-Mu dalam nama Yesus, kami akan menerima mereka apa adanya. Kami akan menolong mereka. Kalau mereka sakit, kami akan menolong supaya mereka disembuhkan. Kalau mereka tidak bertumbuh, kami akan menolong mereka supaya mereka bertumbuh. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, kalau mereka masih terhilang, kami akan mencari mereka. Kalau mereka masih jauh, kami akan membawa mereka dekat dengan-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, tolong para pengurus Persomi supaya mereka dapat melakukan visi yang Tuhan berikan kepada mereka, menjadi sahabat yang akan menolong para mahasiswa baru, supaya mereka bisa berjalan bersama Yesus, bertumbuh dan melayani, supaya mereka bisa dipulihkan dan disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami minta kepada-Mu, kiranya damai sejahtera di Persomi, ada penerimaan, ada pengampunan, ada keterbukaan terjadi di Persomi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami kepada-Mu, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus terus berbicara kepada kami. Haleluya, puji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan selanjutnya saya serahkan kepada dia akan melanjutkan acara ini. Shalom. Ya, diucapkan terima kasih kepada Kak Carter yang boleh melayani kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat ini teman-teman, kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita. Kita akan pujian yang berkata besar anugerah. Oh
kami mau berdoa menyerahkan semua rangkaian kegiatan penyambutan mahasiswa baru PMK Persomi tahun 2020 ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menolong, memberikan hikmat dan kekuatan kepada panitia, memberikan hikmat dan kekuatan kepada pengurus Persomi. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah acara ini bisa menjadi berkat buat semua mahasiswa baru Tuhan yang akan masuk bergabung dengan Persomi. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami juga berdoa kepadamu, menyerahkan semua mahasiswa baru yang Tuhan akan bergabung dengan PMK Persomi ini, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Meskipun mereka hanya mengikuti Tuhan ibadah ini melalui media, kami berdoa kepadamu dalam nama Yesus, kiranya Roh-Mu akan bekerja di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada. Roh-Mu akan menuntun mereka, mengajar mereka, membawa mereka untuk mengenal-Mu secara pribadi. Kami berdoa biarlah mereka dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kemudian mereka mengalami keselamatan, pembaharuan, mereka dipulihkan ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, menyerahkan semua Tuhan, para dosen, kemudian semua orang yang terlibat dalam pelayanan ini. Kiranya Tuhan Yesus yang akan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, ini doa kami kepadamu. Kami akan menutup ibadah kami saat ini. Kiranya berkat kasih karunia Tuhan akan jadi bagian kami semua. Mari saudara angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mari kita pulang rumah kita masing-masing atau melanjutkan kegiatan kita pada hari ini dengan menerima berkat rahmat yang melimpah dari Bapa yang mengasihi kita, dari Kristus Yesus Tuhan, dan dari Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati katakan bersama saya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, pada saat ini ibadah kita telah berakhir. Sekali lagi selamat datang untuk seluruh mahasiswa Kristen Fakultas Ekonomi di Persomi. Kita semua saudara dalam Tuhan, selamat menempuh pendidikan yang baru. Oleh karena itu, selamat